Dalam kehidupan setiap kita, Tuhan juga bisa izinkan saudara dan saya ngalamin dalam keadaan membiarkan kita. Saya mau bilang saudara, karena Tuhan mau menyadarkan kita saudara. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa yang Tuhan mau sadarkan dalam kehidupan pribadi, karena setiap orang berbeda-beda. Tapi saya mau bilang saudara, kalau Tuhan lagi izinkan keadaan sepertinya membiarkan kita, sama-sama bilang sama saya, sadar. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, Kaulah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini kami mau menyatakan segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan, dan dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman. Kami doa Tuhan yang jamah ubahkan hati kami itu siap terima kebenaran firman Tuhan. Benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati Tuhan menyerahkan hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir, sucikan layakan untuk mengusi balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika dosa mohon ampun kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa luar biasa, lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan diberkati sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang dipermuliakan. Dan sekali lagi hamba doa, isi hati Tuhan disampaikan, semua jemaat Tuhan diberkati. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk wahai saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 4-5 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Ayo, mana nih senyuman yang manis? Jangan senyum gak ikhlas begitu. Haleluya. Iyalah, karena saya mau bilang ya, kali aja yang di sampingmu adalah masa depanmu. Pak Pendeta, tapi masalahnya di samping saya udah opung-opung. Hei, cinta tidak mengenal usia. Saya mau bilang saudara-saudara, orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena di tengah keadaan lagi libur panjang, di saat orang-orang lain lagi sibuk liburan, saudara datang cari Tuhan. Artinya apa? Saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara, pengakuan iman kita atas otoritas firman Tuhan. Sama-sama angkat Alkitab, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang kelima bagian B. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5 bagian B. Dan spesial untuk jemaat Betos yang akan membacakan ayat pembuka adalah Kenneth BTS. Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, Ken. Nah, saya akan memulai khotbah saya, saudara, dengan sebuah kesaksian, saudara. Jadi belum lama ini saya ketemu dengan adik rohani saya, saudara, dan dia cerita sama saya, dia kesaksian sama saya. Dia bilang, "Kak, belum lama ini aku ngalamin satu keadaan yang tidak mudah. Belum lama ini aku ngalamin satu situasi yang tidak mudah, yang berkaitan dengan pekerjaanku. Dan konsekuensi dari keadaan itu adalah konsekuensi yang besar. Konsekuensi dari keadaan itu adalah konsekuensi yang bukan main-main, Kak. Dan pada saat itu jujur, aku udah doa sama Tuhan, Kak. Aku udah bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi pada kenyataannya, Kak, Tuhan tidak menolong aku. Aku merasa sepertinya Tuhan membiarkan aku." Saya mau bilang, saudara, kalau kita dengar kesaksian seperti ini, bahkan mungkin kalau kita ngalamin keadaan seperti ini, banyak mungkin saudara dan saya ngalamin keadaan seperti ini. Saya mau bilang, saudara, kadang-kadang kita berpikir, loh, katanya dia Tuhan yang setia, katanya dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, katanya dia Tuhan yang selalu ada dalam setiap langkah. Tetapi kenapa Tuhan nggak tolong? Kenapa Tuhan seperti membiarkan? Saya mau bilang, saudara, ketika firman Tuhan itu disampaikan, firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Dan saya mau bilang, kalau Tuhan berjanji, janjinya pasti digenapi. Katakan amin. Nah, makanya sedikit saya mau ajak saudara untuk memahami ayat ini dulu, saudara. Di dalam Ibrani 13 ayat 5, sekali lagi boleh munculkan, dikatakan apa di sana, saudara? 3, ya, aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan apa? Kata membiarkan dalam bahasa aslinya adalah bicara tentang melepaskan atau membiarkan terlepas. Sedangkan meninggalkan dalam bahasa aslinya artinya apa? Menjauhkan diri. Jadi saya mau bilang, saudara, janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita, bahwa dalam setiap musim hidup kita dia selalu ada di sana. Katakan amin. Dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan selalu ada bersama-sama, menyertai setiap kita. Bahkan dia Tuhan yang selalu memegang kita. Kalau saya bisa kasih gambaran, saudara, cara saudara dan saya dan Tuhan berpegangan adalah seperti ini. Jadi di saat saudara dan saya lemah, di saat tangan kita terlepas, tangan Tuhan yang kuat akan tetap memegang kita. Katakan amin. Dan saya mau bilang, saudara, dia Tuhan yang tetap memegang sampai pada akhir zaman. Katakan amin. Nah, mungkin saudara menata saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau dia Tuhan yang menyertai saya, kalau dia Tuhan yang selalu memegang saya, tapi kenapa ada saat dimana saya seperti merasa Tuhan membiarkan saya? Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara, supaya kita punya pemahaman yang benar. Karena sekali lagi janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Nah, ada saat dimana sepertinya Tuhan meninggalkan. Itu yang menjadi sama-sama pembahasan kita dalam judul khotbah saya hari ini, adalah bicara tentang Tuhan yang membiarkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang membiarkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang membiarkan. Kita akan sama-sama belajar apa alasan sehingga saudara dan saya merasa Tuhan seperti membiarkan kita. Saya percaya dan saya imani melalui pemahaman firman Tuhan hari ini, kita akan akhirnya apa? Bisa melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap langkah hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, apa alasan Tuhan seperti membiarkan saudara dan saya? Yang pertama saya mencatat, karena untuk menyadarkan kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk menyadarkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk bikin kita sadar. Coba kita buka Ulangan 8 ayat 2. Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua, saudara. Yuk, yang sudah di sana Ulangan 8 ayat 2 boleh bilang aku diberkati. Sama-sama 3, ya, ingatlah. Di padang gurun selama, dengan apa? Maksud, dan mencobai engkau untuk apa? Pertanyaan saya, padang gurun bicara tentang hal yang mudah atau hal yang sulit? Padang gurun bicara tentang hal yang mudah atau hal yang berat? Dan kita sudah pernah bahas, saudara, 2 minggu lalu saya sudah pernah tanya sama saudara, bisa nggak Tuhan membuat perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan dalam waktu singkat? Sangat bisa. Bahkan kalau saudara lihat keluarga Yusuf, mereka bolak-balik, saudara, itu 10 hari. Bahkan ada penelitian yang membuktikan begini, saudara. Kalau orang jalan hari-hari ini, saudara, manusia modern, jalan dari Mesir ke tanah Kanaan dengan durasi 1 hari 8 jam perjalanan, saudara, mereka akan tiba dalam waktu 20 hari, saudara. Kalaupun santai-santainya, misalnya yang jalan adalah anak senja, setiap jalan dia lihat matahari, dia lihat sore, dia lihat senja. Sebab kau terlalu, nggak usah lanjut.
Barulah dia 40 hari. Tapi perjalanan bangsa Israel selama berapa lama? Saya mau bilang saudara, ada saat di mana sepertinya Tuhan membiarkan mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Saya mau bilang saudara, kenapa Tuhan izinkan itu? Karena Tuhan mau menyadarkan mereka. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau mereka sadar. Amin. Dalam konteks bangsa Israel, Tuhan mau mereka sadar dari apa? Dari kesombongan mereka. Tuhan mau mereka sadar bahwa apa? Mereka harus butuh Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan mau mereka sadar bahwa apa? Penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan mereka. Tuhan mau mereka sadar bahwa apa yang Tuhan sediakan, tanah Kanaan jauh lebih baik daripada Mesir, saudara. Makanya kalau saudara perhatikan bangsa Israel itu, saudara, mereka apa-apa, dikit-dikit ada tantangan sedikit, ingatnya Mesir. Apa-apa, oh lebih baik kami balik ke Mesir, lebih baik kami di Mesir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena begini saudara, hanya butuh waktu 10 hari untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. Saya mau bilang ya, kadang-kadang dalam hidup kita juga sama. Tuhan bisa izinkan sepertinya membiarkan saudara dan saya dalam masalah tantangan persoalan kehidupan. Karena Tuhan mau menyadarkan kita. Gak usah. Memang kalau khotbah lagi serius-seriusnya. Kalau lagi lucu-lucu aja. Yang lagi serius-serius semua juga. Tolong dong yang bagian ini juga direkam terus posting. Jangan cuma bagian lucunya. Ada yang komen begini, nih pendeta khotbahnya nggak ada isinya, lucu-lucu semua, lucu-lucu semua. Hello. Ya karena yang viral yang lucu-lucu, yang serius nggak ada yang posting. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya mereka bukan jemaat. Coba kalau mereka jadi jemaat, mereka ngerti. Khotbah ini ada isinya. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya. Dalam kehidupan setiap kita Tuhan juga bisa izinkan saudara dan saya ngalamin dalam keadaan membiarkan kita. Saya mau bilang saudara karena Tuhan mau menyadarkan kita saudara. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa yang Tuhan mau sadarkan dalam kehidupan pribadi karena setiap orang berbeda-beda. Tapi saya mau bilang saudara, kalau Tuhan lagi izinkan keadaan sepertinya membiarkan kita, sama-sama bilang sama saya sadar. Orang tua spesifik ayah pasti mengerti ini saudara. Saya punya anak nih saudara, anak saya itu saudara, itu dia suka banget main pintu saudara. Dia ngikuk. Dia suka banget main pintu. Dan saya sudah bilang, Joanna jangan. Ngikuk. Iya. Dan saya mau bilang ya, ada saat di mana saya biarkan dia kejepit di pintu, saudara. Iya, bukan saya jahat. Ini cuma bapak-bapak yang ngerti ini memang. Karena saya mau bilang saudara, ibu-ibu kadang-kadang nggak ngerti. Kenapa? Karena cara ibu mengasihi berbeda dengan cara ayah mengasihi, saudara. Ibu-ibu mengasihi dengan penuh kelembutan. Kalau ayah mengasihi ada ketegasan di sana, saudara. Makanya dalam Alkitab dikatakan kasih bapak bukan kasih ibu. Tepuk tangan buat apa itu? Tapi iya kan? Makanya ada banyak ibu-ibu kalau orang tua ayahnya lagi tegur anaknya, ada banyak ibu-ibu belain anaknya. Jangan. Gua 9 bulan mengandung, jangan. Langkahi dulu. Jangan ketawa bu, bertobat. Saya mau bilang ya, kalau bapak-bapak lagi tegur anak, ibu-ibu jangan belain apalagi depan anak. Betul bapak-bapak? Iya. Karena saya mau bilang saudara, bapak-bapak mendidik dengan ketegasan saudara. Saya kadang-kadang saya bilang jangan ya. Saya biarkan dia kejepit. Ketika dia kejepit, itu membuat dia sadar bahwa omongan ayahnya itu betul, bahwa main pintu itu berbahaya, saudara.
Nah, dalam hidup kita juga sama. Kadang-kadang Tuhan bisa biarkan saudara dan saya seperti dalam masalah tantangan persoalan untuk menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Karena orang kalau nggak pernah ada masalah tantangan persoalan kadang-kadang sombong dan merasa nggak butuh Tuhan, saudara. Kalau jalan, waduh bukan cuma dagu atas, lubang hidung langit. Iya. Kadang-kadang Tuhan bisa izinkan membiarkan saudara dan saya ngalamin kehilangan untuk menyadarkan kita betapa pentingnya satu kata itu bersyukur, saudara. Saya nggak tahu setiap orang punya keadaan yang berbeda-beda. Tapi kalau Tuhan lagi izinkan saudara dan saya seperti membiarkan kita, saatnya kita harus sadar, saudara. Sama-sama bilang sama saya, aku harus sadar. Bilang kanan kirimu, kamu harus sadar. Bilang sama yang ngomong, kamu juga jangan ngomong doang loh. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa alasan Tuhan membiarkan saudara dan saya seperti membiarkan kita, saudara? Yang kedua adalah karena untuk menguatkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk menguatkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk menguatkan. Sama-sama kita lihat, saudara, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dalam 1 Yakobus 1. Sama-sama. Yang sudah di sana, yuk boleh bilang aku diberkati. 3, ya, bagian awal dikatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Pertanyaan saya, pencobaan hal yang mudah atau hal yang sulit? Hal yang berat atau hal yang ringan? Saya mau bilang saudara, logikanya kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, banyak di antara kita akan berpikir bahwa apa? Tuhan akan melepaskan kita dari pencobaan, betul ya? Kita akan berpikir bahwa apa? Oh, Tuhan akan menolong saya ketika dalam pencobaan. Atau kalau perlu Tuhan sebelum pencobaan itu kita terjadi, kita masuk ke sana, Tuhan sudah lepaskan kita, sudah singkirkan kita, sudah tolong kita supaya kita nggak masuk dalam pencobaan. Tapi dalam ayat ini coba belum munculkan lagi, saudara. Kalau saudara perhatikan dikatakan apa? Berbahagialah. Tuhan nggak melepaskan, tetapi Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan membiarkan. Tetapi saya mau bilang saudara, ada tujuan Tuhan di balik semua itu. Sebab apabila ia sudah tahan, sama-sama bilang sama saya punya daya tahan. Sama-sama bilang sama saya menjadi kuat. Jadi ada saat di mana Tuhan sepertinya membiarkan saudara dan saya adalah untuk supaya saudara dan saya jadi pribadi yang kuat. Katakan amin. Karena mohon maaf ya, kalau saudara dan saya dalam masalah tantangan persoalan, Tuhan tolong terus, mohon maaf ya, kau akan jadi anak Tuhan yang lembek, saudara. Iya, kalau ada masalah tantangan persoalan sedikit-sedikit Tuhan tolong, kau nggak akan pernah jadi kuat. Makanya dalam sebuah ilmu parenting dia bilang begini, saudara, orang tua yang selalu menolong anaknya, apalagi di usia 1 sampai 7 tahun, akan membentuk, mendidik anaknya jadi pribadi yang lembek, yang lemah, saudara. Makanya ada saat di mana orang tua harus membiarkan anaknya. Supaya apa? Supaya dia jadi kuat, jadi cerdas, jadi bijaksana, saudara. Jadi jangan ditolongin terus anaknya. Tuhan juga sama. Ada saat di mana Tuhan nggak tolong kita, seperti membiarkan kita, karena Tuhan mau kita kuat. Katakan amin. Saudara tahu telur rebus? Tahu ya, telur kan itu ringkih, fragile. Iya kan? Kalau jatuh langsung pecah kan? Nah, ada proses yang namanya merebus. Ketika direbus, itu buat si telur sebenarnya tidak mengenakan. Kalau dia bisa teriak, dia bisa nyanyi, panas, panas, panas. Iya kan? Tapi kita biarkan telur itu direbus supaya untuk apa? Menguatkan dia, saudara. Ya udahlah, saya ganti aja analoginya lah, nggak usah lah itu, nggak usah itulah. Kasih analogi malah lapar. Ya udah, saya analogi yang berbeda. Saya suka fitness. Ya, walaupun nggak konsisten, makanya nggak pernah gede-gede badan saya. Tapi saya tahu Tuhan ya mungkin mau seperti itu supaya saya nggak jadi sombong. Karena saya kalau udah rajin fitness, badan saya gede, saya khotbah beda sudah. Iya. Shalom. Ada sukacita? Haleluya.
Yang mau bilang najis silakan. Makanya nggak fitness, nggak konsisten, makanya nggak jadi gede, saudara. Nah, tapi begini saudara ya, saya suka fitness dan satu ketika saya daftar fitness saudara, setelah saya daftar fitness ternyata personal trainernya Jemaat Tiberias saudara. Dan dia baru kasih tahu setelah saya sudah daftar. Coba dia kasih tahu dari awal, saya nggak jadi daftar saudara. Iya kan saya kan malu saudara kalau kelihatan lemah, kan namanya ada jemaat namanya udah pendeta, berat sekalipun saya bisa, iya, makanya kadang-kadang ada jemaat munafik kurang bijaksana. Saya minta tolong dengan sangat, kalau ketemu pendeta langsung kenalin dirimu, shalom saya jemaat, gitu. Jangan udah lama baru kasih tahu. Kadang-kadang itu saya kemarin ke Bandung bareng keluarga. Saya makan di daerah yang terkenal namanya Cibadak. Itu jalan Cibadak Street. Iya, saya cari tempat makan yang buat saya rasanya aman. Karena saya udah berapa kali makan di situ kayaknya nggak aman. Iya, lagi makan tiba-tiba ada itu orang yang saya lagi makan, orang itu gini saudara, foto-foto, rekam-rekam, foto-foto. Saya lagi makan dia rekam-rekam, foto-foto. Nggak ada ketenangan. Iya. Yang kedua saya lagi makan ditunjuk-tunjuk sambil liatin TikTok saya. Ditunjuk-tunjuk begini. Iya. Akhirnya ya udah, saya cari tempat yang nggak terlalu ramai. Saya udah pakai masker. Maskernya masker bengkoang lagi saudara. Yang keras. Iya. Jadi saya makan cari yang ada tiang gitu saudara. Saya cari yang nggak terlalu rame, terus ada tiang nih. Jadi udah kayak gini, saya makan di tempat yang nggak terlalu rame, terus di tiang, jadi ketutup begini saudara. Jadi aman dong. Saya lihat penjualnya nggak mungkin Kristen, kayaknya bukan jemaat, nggak mungkin Kristen. Saya lihat itu yang makan sebelah kanan nggak ada yang liatin saya, aman, kayaknya bukan jemaat juga. Di depan saya juga di sana rame, tapi di sini cuma ada 2 orang saudara, laki-laki dan perempuan. Ya udah, mereka juga nggak pernah lihat saya. Ya udah, oh aman lah, ya udah. Saya makan berdua, saya makan soto enak, pakai jeruk, lapar ya. Saya makan, asik banget saudara. Waduh, saya makan udah banyak banget, makan nasi banyak, waduh, memang banyak banget saudara. Udah tenang, setelah saya makan, duduk dikit. Yang di depan keluar tiba-tiba, Pak Pendeta duluan, hei! Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kalau saya tahu itu jemaat kan dari tadi saya udah makan nggak begitu saudara. Saya pasti table manner saudara. Walaupun soto saya potong itu kuahnya. Jadi tolong ya kalau ketemu pendeta, at least kalau ketemu saya tolong langsung shalom Pak Pendeta supaya saya tahu cara bersikap. Saya pernah ke Manado 3,5 jam kan naik pesawat, 3 jam 15 menit. Saya naik nggak ada yang shalom, nggak ada yang apa, aman. Saya udah tidur 3 jam. Pas sudah mau turun, shalom Pak Pendeta. Yang samping saya bapak-bapak, shalom Pak Pendeta. Saya jemaat Tiberias, hei. Kenapa baru sekarang kau ngomong? Saya udah tidur ngorok lah. Nah ini personal trainer sama. Dia baru kasih tahu dia jemaat setelah saya sudah daftar. Mana harus daftar 6 bulan langsung lagi saudara. Tapi dia kalau gini saudara, dia suka bantuin saya. Dia bilang, Kak, jadi gini Kak ya. Ada saat dimana aku membiarkan kakak ngangkat beban ini sendiri. Mana gede-gede banget lagi beban. Iya, supaya apa? Yang pertama supaya badan kakak jadi gede. Iya kan? Karena memang itu tujuannya. Karena kalau dia bantuin terus, dia bilang nanti tangan aku yang gede Kak. Ya betul juga sih. Tapi ada saat dimana dia membiarkan saya karena itu adalah tujuan akhirnya saudara. Dia tidak tolong saya karena tujuan akhirnya supaya saya jadi kuat saudara. Nah saya mau bilang saudara, tadi pagi Tuhan kasih saya hikmat begini saudara, bahwa pertolongan Tuhan bukan tujuan akhir, tetapi pertolongan Tuhan adalah salah satu cara agar kita mencapai tujuan akhir. Katakan amin. Ini Marcel 4 ayat 3 saudara.
Jadi pertolongan Tuhan bukanlah tujuan akhir. Itu hanyalah salah satu cara untuk supaya saudara dan saya mencapai tujuan akhir Tuhan. Salah satunya adalah apa? Supaya saudara dan saya jadi kuat. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan lihat bahwa kalau Tuhan menolong bisa bikin kita tidak kuat, bisa-bisa Tuhan seperti membiarkan dan tidak menolong. Karena Tuhan mau kita jadi kuat. Katakan amin. Jadi kalau hari ini Tuhan seperti membiarkan saudara dan saya mau bilang saudara, karena Tuhan mau kita kuat. Katakan amin. Perjalanan gereja ini ada saat-saat di mana kita ngalamin masa-masa yang tidak mudah. Perjalanan gereja ini ada saat-saat di mana sepertinya Tuhan membiarkan kita menghadapi masalah-masalah yang berat, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, semuanya itu Tuhan izinkan untuk membentuk gereja ini jadi gereja yang kuat sampai hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan kenapa Tuhan mau kita kuat? Karena di balik kekuatan, baik secara iman dan karakter, kita akan siap dan layak terima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan mau kita kuat supaya kita layak menerima berkat Tuhan yang besar. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mike Tyson bilang begini, saudara. Sebelum kita pindah, imam musik boleh siap-siap. Mike Tyson bilang begini, saudara. Tuhan membiarkan apa? Terjadi dengan satu alasan, bahwa apa? Semua itu adalah dan harus kamu lewati setiap. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan sepertinya membiarkan, Tuhan lagi mau menguatkan kita. Yusuf pernah seperti dibiarkan Tuhan. Ketika dia dijual jadi budak, ketika dia difitnah masuk penjara, tapi semuanya itu menguatkan dia. Doa saya, saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang layak terima berkat Tuhan yang besar. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, apa alasan Tuhan seperti membiarkan kita? Karena kita tidak mengerti. Sama-sama bilang sama saya, tidak mengerti. Yesaya 55, ayat terakhir kita, ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, sebab dan demikianlah ayat 9, seperti demikianlah rancanganku dari. Saya mau bilang saudara, yang ketiga, apa alasan Tuhan seperti membiarkan kita? Kadang-kadang sebenarnya bukan karena Tuhan benar-benar membiarkan kita, tapi kita nggak mengerti cara Tuhan dalam menolong. Makanya kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan itu. Dan akhirnya kita berpikir Tuhan membiarkan kita. Karena begini, sadar nggak sadar ketika kita berdoa, seringkali kita sudah set dalam pikiran kita bagaimana seharusnya Tuhan menolong kita. Contohnya saudara ngalamin keadaan sulit dalam ekonomimu. Kadang-kadang kita begini ya, kita langsung, Tuhan tolong aku Tuhan dengan dalam keadaan kesulitan ekonomi ini. Nah kita dalam pikiran kita sudah tahu, oh Tuhan akan menolong saya dengan either itu dari bos saya, dari keluarga saya, atau dari teman saya. Tapi ketika kita tidak melihat dari 3 orang ini menolong kita, kita pikir Tuhan membiarkan kita. Padahal Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan yang gak pernah kita duga untuk tolong kita. Betul ya? Iya kan? Tuhan bahkan bisa pakai orang yang sama sekali gak pernah kita pikirkan untuk menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Makanya belajar untuk jangan batasi Tuhan. Karena Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyatakan pertolongan dan penyertaannya dalam hidup kita. Kalau saudara yang sudah lama ikut sesi saya, pasti sudah tahu, saya pernah punya keinginan jadi boy band, saudara. Iya. Memang itu memalukan sekali, saudara ya. Tapi yang pertama, saya sudah berdamai dengan diri saya. Yang kedua, karena saya sudah tidak tahu malu lagi sekarang. Jadi, saya pernah punya cita-cita, keinginan untuk apa? Jadi boy band. Dan pada saat itu saudara, ada satu stasiun TV yang mengadakan audisi boy band. Dan kalau menang, jadi ini agensi Korea bikin di salah satu stasiun TV, kalau menang berangkat ke Korea. Nah waktu itu
Saya udah Tiberias garis keras, saudara. Iya, udah mulai melayani. Udah Tiberias garis keras. Itu kalau dibuka dada saya tulisan Tiberias, saudara. Betul. Kalau tulisan belakang nih, Betos I'm in love. Di sini Tambun Uye. Iya. Jadi, saya bilang, Tuhan, saya lihat gedungnya. Tuhan, Vini Vici, aku datang, aku lihat, aku menang. Karena Tiberias garis keras, saya bawa urapan nih satu gedung, saya urapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketemu orang-orang TV-nya, manajer, produser sama dalam nama Yesus. Ketemu agensi Koreanya, anyong. Dan akhirnya masuk final, saudara. Kenapa jadi seram begitu? Akhirnya masuk final, saudara. Memang pemain keyboard kalau kebanyakan nonton sinetron azab tuh begitu, saudara. Akhirnya masuk. Iya. Tetapi di final itu justru kalah. Iya. Kalian tuh baik banget dong, enggak? Kalian tuh, oh my god, kayak ngerti banget perasaan aku deh. Dari semua jemaat sepanjang hari ini, hanya Betos yang ada bapak-bapak najis. Jadi gagal. Saya bilang, Tuhan, aku udah doa, ini satu gedung udah aku rapi, orang-orangnya udah berminyak-minyak, Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan aku gagal, Tuhan? Sebenarnya, kenapa saya pikir Tuhan membiarkan saya? Karena saya sudah batasi cara kerja Tuhan dengan apa yang saya pikirkan, saudara. Padahal Tuhan udah bilang, jalanku di atas jalanmu, rancanganku di atas rancanganmu. Makanya ternyata Tuhan sudah siapkan pertolongannya seperti ini, saudara. Bahwa Tuhan membawa saya, memang mungkin gagal, tidak ke Korea. Kalau saya udah latihan bahasa Korea, saudara. Iya, saya udah gincana saya udah latihan. Iya, opsol nih sarang gitu kan? Drakor gitu kan? Sebenarnya nih marhato. Iya, tapi Tuhan biarkan saya gagal. Karena ternyata begini, Tuhan sudah siapkan saya untuk apa? Nggak ke Korea, tapi bikin boybandnya di Jakarta. Iya. Dan akhirnya apa? Dengan segala kerendahan hati, pas launching, pas debut, popularitasnya, kesuksesan juga nggak jauh beda. Iya. Yang made in Korea sama made in Pluit, sama hasilnya. Tapi yang jauh lebih luar biasa yang Tuhan atur adalah begini. Kenapa rancangan Tuhan? Saya bilang di atas rancanganku. Karena ternyata saya tidak perlu ke Korea. Saya tetap jadi boyband bisa sampai pada tujuannya. Tetapi saya tidak perlu tinggalkan pelayanan saya. Makanya setelah karir dunia entertain itu selesai, saya bisa terus melayani sampai hari ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan.
Jadi makanya kalau Tuhan sepertinya membiarkan, percayalah, Tuhan tuh bukan Tuhan yang diam. Dia punya 1001 macam cara menolong kita. Walaupun kita nggak ngerti, belajar untuk tetap percaya, katakan amin. Sebelum saya tutup khotbah saya sedikit, ada satu kesaksian singkat saudara yang saya rindu bagikan buat saudara adalah ada saat dimana saya pengen banget punya mobil saudara. Saya pengen banget bisa punya mobil pada saat itu. Dan pada saat itu saya sadar kemampuan saya belum mampu. Dan ada sebuah mall di daerah Jakarta Barat. Saya nggak usah sebut nama mallnya, cukup sebut saja dia CL saudara. Ya. Dia bikin undian, kalau belanja berapa dapat poin untuk undian mobil saudara. Jadi Tuhan, aku butuh mobil Tuhan buat pekerjaan waktu itu, usaha, pelayanan juga waktu itu. Tuhan, aku mau mobil Tuhan dalam nama Yesus. Ya, pengen banget. Dan seperti yang saya bilang, saya udah Tiberias garis keras saudara. Iya, jadi brosurnya itu saya urapi dalam nama Tuhan Yesus. Sampai hilang gambarnya saudara. Saya punya iman pindah dari brosur ke garasi saudara. Belum pernah kulihat iman sebesar itu di antara orang Tiberias. Iya. Terus kan mobil itu ditaruh di mall. Taruh di mall di tengah-tengahnya. Setiap hari saya datang ke mall itu. Tiap hari. Kan ada yang jagain. Kita nggak boleh ketahuan, harus berhikmat. Jadi di tengah-tengah kan banyak orang lihat jadi. Tak berdaya, na bila harus, iya, saya urapi, karena ada yang jagain. Mungkin dia bingung kenapa tiap hari mobil ini berminyak ya. Bodoh, tibalah hari hanya saudara. Pas hari H mallnya ramenya bukan main. Rame banget. Ternyata banyak banget yang pengen itu satu mobil itu saudara. Saya naik ke lantai yang paling tinggi, lantai 5 saudara. Dari atas saya doain dalam nama Yesus. Kalau saya lihat ada yang juga tumpang tangan, saya dalam nama Yesus. Saya nggak boleh kalah dalam nama Yesus. Dan ketika nomor itu diputar dan ketika keluar, iya nggak dapat saudara. Ini cerita sedih, kenapa saudara ketawa? Saya sampai Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan aku gagal menang undian mobil itu Tuhan? Saya rasa Tuhan kok membiarkan aku ya? Tapi ternyata begini saudara, Tuhan bukan membiarkan saya, tapi Tuhan menolong saya dengan cara yang berbeda. Tuhan nggak membuat saya menang di dalam undian itu, tapi Tuhan berkati pekerjaan saya, usaha saya, bisnis saya, sehingga saya bisa beli mobil sendiri tanpa harus menang undian itu saudara. Tuhan perlengkapi dengan kemampuan yang lebih lagi. Dan itu jauh lebih baik saudara. Ya, sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam hidup kita, kalau Tuhan sepertinya membiarkan, saya mau bilang saudara, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Cuman kadang-kadang caranya saja berbeda. Dan kadang-kadang karena kita nggak ngerti, kita tidak melihat. Tapi walaupun dia Tuhan yang terkadang sulit untuk dimengerti, belajarlah untuk tetap percaya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan gak menuntut setiap kita harus semuanya mengerti jalan Tuhan. Yang Tuhan mau
kita selalu percaya bahwa jalan Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, sekalipun dia Tuhan yang terkadang sulit untuk dimengerti, dia tetap Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya cara Tuhan, percaya rancangan Tuhan. Caranya, rancangan selalu yang terbaik. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap kita bahwa dia Tuhan yang selalu setia dalam setiap langkah hidup kita. Kalaupun saudara dan saya ngalamin keadaan sepertinya Tuhan membiarkan kita, sesungguhnya karena dia mau menguatkan setiap kita. Karena ketika kita menjadi pribadi yang kuat, kita layak untuk terima berkat Tuhan yang besar. Sesungguhnya Tuhan mau menyadarkan setiap kita. Oleh sebab itu sadarlah dan bertobatlah. Sesungguhnya kalau kita dalam keadaan sepertinya Tuhan membiarkan, terkadang karena kita nggak mengerti caranya Tuhan, sehingga kita tidak bisa melihat caranya Tuhan. Tapi sekalipun dia Tuhan yang terkadang sukar untuk dimengerti, belajar tetap percaya bahwa dia Tuhan yang tetap bekerja untuk menolong, untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, aku tetap percaya. Sekalipun aku belum melihat, aku tetap percaya.